Oke, baik kita mulai saja ya teman-teman. Dan sama seperti minggu sebelumnya, jadi refleksi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi pembekalan di minggu sebelumnya. Nah, itu tujuan dari pembekalan sebetulnya agar teman-teman siap ketika ditugaskan di sekolah penempatan ya. Jadi itulah fungsinya pembekalan dan memang wajib teman-teman ikuti. Jadi slide-nya teman-teman sudah bisa langsung isi ya di bagian kuesionernya. Tapi sebelum itu kita satu-satu terlebih dahulu. Jadi diisinya bisa setelah refleksi ini selesai agar teman-teman bisa fokus kepada slide-nya. Oke, ini adalah sesi refleksi kita yang kedua. Ya cerita aja gitu ya, cerita selama 3 menit apa yang memang dipahami saat pembekalan di minggu lalu. Di poin kedua akan saya cek kehadirannya dari awal sampai akhir, jadi dari minggu awal sampai minggu terakhir itu akan saya cek kehadirannya karena ini nantinya berpengaruh dengan penilaian teman-teman oleh KM Sistem ya. Kemudian kuesioner yang ada di slide diisi, lalu Mas Tudunya kita akan checklist, kita akan lihat apa yang sudah dan apa yang belum. Paham gitu ya, gimana pengelolaan pojok baca sama pengelolaan perpustakaan yang baiknya gitu. Seperti ada inventarisasinya, terus ada katalogisasi bukunya, terus juga dari memilah dan memilih buku-buku yang layak untuk dibaca sesuai dengan jenjang pendidikan. Gerakan literasi sekolah itu di sana jadi tahu macam membaca terpadu, membaca nyaring, membaca bersama itu bagaimana, membaca mandiri. Untuk konsep dasar numerasi juga di situ ada dijelaskan kalau numerasi itu nggak cuma untuk guru matematika saja gitu tanggung jawabnya yang untuk pengembangan numerasi, tapi semua guru juga bertanggung jawab untuk pengembangan numerasi di sekolah tersebut. Jadi yang saya pelajari minggu ini tuh banyak mengenai literasi, gerakan literasi, baik gerakan literasi sekolah, gerakan numerasi sekolah. Di pembekalan juga disampaikan mengenai cara-cara agar siswa tuh senang gitu dalam menjalankan program gerakan literasi serta gerakan numerasi. Mulai dari jadi yang menurut saya melekat di saya itu adalah mengenai apa ya? Oh ini, recreational matematik atau hiburan matematika. Waktu itu kan diajarin sama kakaknya kayak berbagai macam permainan gitu ya Bu, yang bikin matematika tuh menyenangkan. Kayak wah ternyata matematika tuh bisa menyenangkan ini Bu. Kayak itu seru sih Bu. Jadi entah kalau misalkan emang kita terjun ke lapangan, jadi insya Allah saya bisa ngasih peserta didik tuh kayak permainan-permainan yang membuat mereka suka matematika dan mereka senang ngerjain kayak berbagai macam game yang berkaitan sama matematika. Itu Bu, satu. Oke. Pembelajaran numerasi yang menyenangkan di sekitar dengan pembelajaran matematika di sekitar yang menyenangkan. Lalu ada beberapa permainan juga untuk mendukung kegiatan numerasi tersebut. Terus ada juga penataan kembali perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa dalam literasi seperti itu, Bu. Pembelajaran literasi yang baik di SMP. Jadi tuh di sini kan seperti yang kita tahu ya, anak-anak SMP itu yang saya ambil dari pembekalan tersebut, seperti yang kita tahu anak-anak SMP itu kan beda dengan anak-anak SD gitu ya Bu, yang dimana mereka tuh sudah beranjak dewasa, maksudnya beranjak remaja gitu. Jadi untuk bacaan yang mereka terima pun agak challenging gitu kan, nggak mungkin tentang kancil, seekor kancil kan itu kayak model bacaan kayak gitu kan, nggak mungkin mereka dengan senang hati buat membaca gitu. Nah dari pembekalan tersebut saya dapat nih ilmu, ternyata kita tuh bisa loh kalau misalkan untuk menentukan bacaan-bacaan seperti itu tuh dikategorikan berdasarkan usianya gitu. Terus juga di sini saya mengambil pembelajaran yaitu dengan memberikan contohnya juga kepada para siswa nantinya, karena kalau misalnya kebanyakan kan guru-guru itu atau orang-orang yang mengajar itu kayak ini ya tolong baca terkait topik ini terus cari materi tentang ini gitu. Tapi di pembekalan kemarin saya
tersadarkan dengan gimana kalau misalnya kenapa kita nggak ngebikin mereka sendiri yang menentukan mereka tuh mau cari apa sih dari topik atau buku yang sedang mereka baca gitu Bu. Terus juga itu tentang praktik baik pembelajaran literasi di SMP. Terus juga di matematika di sekitarku. Silakan Fitri. Iya, Bu. Kita mulai dari admin. Ibu maaf kalau berisik soalnya di depan ada yang itu dibangun. Oke, nggak apa-apa. Sama di sini juga. Ya, silakan. Dari administrasi fokus dan pojok baca, kita jadi tahu nih Bu, kayak misalkan buku-buku tentang memilih, terus menata ulang, juga menampilkan gaya ide kreatif yang kita punya, supaya pojok baca dan perpus itu bisa jadi lebih menarik gitu Bu bagi siswa. Lalu untuk gerakan literasi sekolah, kita bisa untuk menambahkan seperti tulisan-tulisan pada kelas, terus pada kantin, bahkan taman-taman jika sekolahnya ada taman. Jadi diperbanyak literasi sehingga anak-anak tuh dapat menyesuaikan diri untuk membaca seperti itu Bu. Lalu untuk praktik baik belajar SMK, di sini saya menemukan aplikasi yang cocok untuk mengetahui seperti apa gaya belajar siswa, sehingga kita bisa menyesuaikan nih Bu, gaya belajar siswa itu seperti apa. Nanti kita bisa memberi siswa aplikasi tersebut untuk kita tahu gaya belajar siswa seperti apa. Lalu lanjut yang konsep dasar numerasi, di sini kita jadi tahu nih numerasi itu ternyata berguna loh untuk kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak juga memang numerasi bagian dari matematika, tapi numerasi bukan matematika. Jadi bisa ngasih tahu ke siswa-siswa bahwa numerasi ini penting untuk anak-anak diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Untuk materinya itu kan ada administrasi perpustakaan, gerakan literasi di sekolah, konsep dasar numerasi, matematika di sekitarku, numerasi dalam kehidupan sehari-hari, liburan matematika, gerakan numerasi sekolah, dan pencegahan 3 dasar-dasar pendidikan. Nah, untuk materi pertama, saya ini sebagai peserta dibekali dengan pemahaman cara mengadministrasikan perpustakaan dan pojok baca secara kreatif, serta langkah-langkah penataan perpustakaan, juga pengelolaan perpustakaan dengan ide yang kreatif. Dari pembekalan 2 minggu yang kemarin kita lakukan seminggu, kita ikuti maksudnya. Yang melekat di saya itu ada gerakan literasi sekolah. Nah, sebelum melakukan gerakan literasi sekolah itu kita perlu mengetahui bagaimana kondisi sekolah yang kita tempati dahulu, kayak bagaimana skor literasi para anak didik yang di sekolah tersebut. Nah, setelah itu di gerakan literasi sekolah ini terdapat beberapa program yang disarankan oleh narasumber kemarin, seperti memenuhi dinding kelas dengan bacaan, menciptakan lingkungan yang kaya teks untuk mengembangkan pengetahuan siswa. Selain itu juga seperti kayak kalau misalnya di sekolah tersebut ada tangga, kemarin kita ditunjukkan di tangga-tangga tersebut tuh kita kasih karya literasi gitu Bu, karena di tangga tersebut kan sering dilewatin oleh para siswa, jadi bisa meningkatkan literasi para siswa juga. Dan tentang numerasinya seperti itu. Jadi yang saya tangkap kemarin itu bahwa dari saya sendiri adalah oknum yang menghindari tentang numerasi gitu Bu Siska. Jadi saya sekarang juga berpikir setelah pembekalan itu bahwa saya memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi nanti juga akan ada siswa-siswa juga yang akan kita bantu di kelompok kami untuk pembelajaran numerasinya. Jadi itu harus memaksa diri saya sendiri. Jadi harus gimana caranya diri saya untuk tertarik atau melirik lagi tentang numerasi tersebut. Perpustakaan pojok itu praktik baik pembelajaran numerasi di SMP, terus gerakan numerasi apa saja yang dilakukan di sekolah, terus juga tadi praktik baik juga literasi di sekolah. Jadi ada praktik baik di numerasinya juga maupun di literasi maupun di numerasinya. Jadi pemaparan bagaimana praktik langsungnya di sekolah itu nanti bagaimana baik dari segi numerasi maupun literasinya. Terus juga terkait administrasi perpustakaan dan pojok baca itu terkait bagaimana sih pemilihan buku-buku yang baik untuk siswanya di setiap jenjangnya, juga bagaimana administrasi di buku-buku ini di perpustakaan yang baiknya itu diletakkan kayak gimana. Terus untuk pojok baca tuh yang bagaimana cara membuat pojok baca yang bisa memikat atau menarik perhatian para siswa-siswa gitu. Barulah pihak KM ternyata membuatkan monitoringnya.
gitu. Jadi saya tidak usah repot-repot nih memonitoring secara personal siapa-siapa yang memang hadir. Nah, di sini sudah disediakan oleh pihak KM, akan saya share screen ya. Jadi terlihat siapa yang hadir, siapa yang tidak dari rekapan absensi yang memang disediakan oleh pihak kampus mengajar. Nah, ini seperti di minggu hari Senin ya, kemarin Anissa nih tidak hadir. Ini di tanggal 22 Januari, kemudian ini datanya yang diambil dari presensi yang disediakan oleh KM ya. Jadi ketika teman-teman ikut pembekalan, kemudian biasanya suka ada link absen, nah diambilnya dari sana. Ini ada Putri, ada Afifah hadir, Putri dan Anissa di minggu pertama hari Selasa 23. Kemudian hari Rabu 24 Januari Salsa sama Anissa lagi, luar biasa Anissa ya. Jadi tadi sudah dicek ya kehadiran teman-teman, jadi pembelajaran absensi itu terekam langsung oleh kampus mengajarnya. Kuesioner refleksi silakan diisi, dibuka Google ini ya, Google slide-nya. Jadi diisi oleh setiap masing-masing mahasiswa ya. Ini ada Afifah yang belum, ada Fitri, kemudian ya 2 orang lah. Ya, Afifah dan Fitri. Jadi ini disesuaikan dengan pemahaman teman-teman. Kalau misalnya nggak sesuai waktunya, silakan juga dipilih tidak gitu ya. Pertanyaannya masih sama dengan minggu lalu ya. Minggu lalu juga sama seperti ini. Jadi silakan dijawab karena ini akan saya laporkan. Oke, terakhir sebelum ditutup. Jadi terakhir ini kita checklist must to do yang kita lakukan minggu lalu. Buat akun Instagram, teman-teman sudah buat. Nah, keren-keren sekali, luar biasa. Selalu saya lihat tuh update-update-nya ya di story-story-nya. Ini setiap kelompok sudah ada, jadi saya checklist. Kemudian ketua koordinator nih. Ketua koordinator ada kemarin sudah ini ke saya. Lalu cari info kontak atau tempat penugasan. Nah, ini sepertinya belum ya. Kalau teman-teman misalnya punya kontak atau at least kepala sekolah atau guru gitu ya, biar saya mungkin bisa komunikasi atau kita sama-sama nyari gitu ya. Penugasan berarti kita lakukan observasi, survei, kita lapor diri. Nah, yang akan dilakukan selanjutnya adalah lapor diri ke Dinas Pendidikan. Nah, kemarin kita para DPL yang ada di kabupaten yang sama itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan tinggal menunggu balasan dari Dinas Pendidikan mengenai kapan waktunya, di mana dan teknisnya seperti apa untuk lapor diri tersebut. Apakah seluruh DPL dan mahasiswa ke sana ataukah misalnya cukup perwakilan mahasiswa aja. Nah, ini teknisnya nanti. Jadi memang sedang dikoordinasikan oleh Ketua Koordinator DPL dan juga Dinas Pendidikan. Jadi mungkin teman-teman cuma bersiap-siap aja, barangkali ada perwakilan dari kita atau semuanya ikut gitu ya. Jadi inilah yang selanjutnya harus teman-teman lakukan. Jadi tinggal menunggu informasi selanjutnya. Lalu ikuti setiap proses pada awal minggu ini. Ini masih proses pembekalan. Itu saja ya barangkali. Ada pertanyaan? Iya, Putri. Gimana, Put? Oke, ada pertanyaan dari Putri nih, teman-teman. Mohon maaf, izin bertanya, Bu. Untuk nilai konversi saya, apakah sudah terinput atau sudah diserahkan ke pihak kampus atau belum? Karena sebelumnya saya sudah menghubungi kaprodi saya, tapi belum ada respon sama sekali. Mengingat besok hari Senin sudah mulai kegiatan perkuliahan. Baik, Putri, oke. Sika ini agak cepat sekali. Besok udah mulai perkuliahan nih ya. Jadi, ya, Bu. Untuk Putri sebetulnya untuk nilai konversi kan belum ada nilainya. Mungkin maksud Putri adalah nilai konversi apa nih? Kalau nilai konversi KM kan belum ada nilainya. Itu kan nanti di akhir. Mungkin maksudnya adalah izin atau lapor bahwa Putri ini ikut MBKM. MBKM-nya apa? Kampus mengajar. Nah, itu jangan hanya dihubungi kaprodinya,
Bu mohon nih, atau Pak Kaprodinya, didatangi aja ke fakultasnya. Ya, biasanya kan standby ya, pasti ada standby-nya tuh di kampus. Dilaporkan aja bahwa surat kemarin tuh yang ada di grup ya, surat dari KM-nya, daftar nama-nama mahasiswa kampus mengajar. Dilaporkan saja ke Kaprodinya bahwa kita sudah terdaftar di kampus mengajar 7, sehingga untuk pengisian KRS nanti Putri bisa milih yang MBKM gitu ya. Kita kan teknisnya beda ya, kalau di prodi saya itu biasanya di KRS-nya ada dibedakan nih. Jadi ada KRS reguler, ada KRS MBKM. Nah, nanti tinggal dikoordinasikan, dikonfirmasi ya Putri ya. Konfirmasi, Pak, saya mau konfirmasi bahwa saya ikut MBKM semester ini, di mana nilainya akan dikonversi. Nanti ditanyakan saja syarat atau kebutuhan apa yang harus Putri lakukan, misalnya untuk memenuhi konversi tadi. Misalnya, saya butuh surat ininya deh, lolos KM-nya emang ada, ya dikasih. Atau saya mau lihat surat tugas yang dikeluarkan dari KM-nya, nah dikasih. Itu ya. Dan mekanismenya jangan hanya menghubungi lewat chat atau lewat telepon gitu ya. Pasti banyak sekali tumpukan-tumpukan chat yang Putri mungkin salah satu yang tenggelam. Jadi silahkan didatangi saja Pak atau Bu Kaprodinya di fakultas. Besok kan Senin ya, mulai kuliah, jadi datang aja sekalian lihat-lihat kampus. Begitu Putri Aurelia. Baik, Bu, terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman? Dena, silakan Dena. Ya Bu, izin masuk. Ini terkait musika juga. Jadi pemilihan konversi itu kan saya baru tadi hari ini ya Bu. Nah, sedangkan untuk seminggu besok juga saya disuruh sama dosen pembimbing saya suruh masuk dulu Bu. Nah, jadi saya izin menginfokan kalau mungkin untuk pembekalan selama seminggu besok tuh saya kurang on time gitu. Oke. Ibu izin bertanya, berarti absen dari Ibu nggak usah dilanjutin lagi ya Bu? Fokus ke absen dari kampus mengajar aja? Betul sekali. Jadi absen dari saya silahkan jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan, jangan diisi. Selanjutnya isi absen yang ada di MBKM.